Pertolongan yang tepat. Pak, Bapak kenapa? Jara menopang kepala bapaknya dengan begitu panik. Begitu juga dengan Bu Narsi. Ia sesekali menghitung tubuh suaminya yang sudah tidak sadarkan diri. Pak, bangun toh Pak, jangan buat ibu khawatir. Air mata Bu Narsi sudah tidak terbendung lagi. Bapak, Jara masih butuh Bapak. Bangun Pak. Bantu ibu bawa Bapak ke kamar aja. Iya Bu. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain membawa bapaknya ke kamar berdua, karena memang di rumah itu hanya ada mereka bertiga. Orang tuanya punya satu lagi anak, kakak laki-lakinya yang belum menikah sudah bekerja jauh. Ia akan pulang 1 bulan atau 2 bulan sekali, itu pun tidak pasti. Jara panggil dokter, teriak ibunya yang sudah begitu panik sambil mendorong tubuh putrinya yang masih terdiam di tempatnya itu. Tapi ini sudah malam Bu. Jara memang begundal tapi ia juga tidak berani keluar malam sendiri. Tahu kan kalau ini sudah malam masih berani cari masalah. Mau bapak kamu benar-benar tidak tertolong? Terlihat Bu Narsi menyalahkan putrinya atas apa yang terjadi pada suaminya itu. Jara terdiam sejenak mencerna perkataan ibunya. Ibunya benar, semua ini gara-gara dirinya. Seandainya saja ia tidak pulang malam dan tidak membantah ucapan bapaknya, pasti bapaknya tidak akan seperti ini. Cari bantuan siapapun, teriak ibunya lagi dengan air mata yang terisak. Dengan sigap, Jahra pun meninggalkan kamar itu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak punya nomor siapapun kecuali Nur di kampung ini. Jahra adalah anak yang cuek dan cenderung tidak peduli dengan siapapun selain keluarganya. Bagaimana ia bisa mendapatkan bantuan di malam hari seperti ini? Jikapun dia meminta bantuan tetangga sebelah, sepertinya melihat wajahnya saja akan muak. Barulah sekarang rasanya terasa berat, seakan tidak punya siapapun selain keluarganya. Mau menelpon Bayu, jelas tidak mungkin. Jika bapaknya sadar, bukannya sembuh bapaknya akan semakin parah karena melihat Bayu di sana. Jahra terus melangkahkan kakinya, berharap ia akan bertemu dengan seseorang yang baik, yang akan membantunya, yang tidak mempedulikan sikapnya selama ini. Jika tidak, mungkin dia akan terus berjalan sampai di klinik terdekat atau rumah sakit. Karena jelas angkot pun sudah tidak ada yang lewat jam segini. Ini sudah jam 11 malam, sangat sulit mencari kendaraan jam segini. Ia hanya terus mengepal ponselnya yang tidak berguna itu. Ingin menghubungi seseorang tapi tidak ada yang bisa ia hubungi. Jahra, panggil seseorang berhasil membuat langkah Jahra terhenti. Seketika sepertinya ia mendapatkan ketenangan karena beberapa langkah lagi akan melewati pos yang dihuni para pemuda yang suka mabuk-mabukan. Jam segini mereka pasti sudah teler dan kedatangan Jahra pasti akan menjadi santapan empuk bagi mereka. Mas Amir, Jahra bisa tersenyum lega sekarang. Setidaknya ada satu orang saja, bak malaikat yang datang di waktu yang tepat. Assalamualaikum Jah, ngapain malam-malam keluyuran? Itu Mas, Bapak, ucap Jahra dengan begitu panik bahkan tanpa menjawab salam Amir. Amir adalah teman bermain kakak laki-lakinya. Sudah pasti dia mengenal Jahra dan keluarganya. Bapak kamu kenapa? Tanya Amir lagi. Ia ikut panik. Bapak tiba-tiba pingsan Mas, ucap Jahra lagi. Sudah panggil dokter? Belum Mas, ini baru mau manggil, tapi Jahra gak tahu nomornya. Baiklah kamu bawa ponsel kan? Iya Mas. Ada pulsanya? Ada. Amir pun mengeluarkan ponselnya sendiri dari balik saku bajunya. Itu Mas Amir bawa ponsel sendiri? Bawa, ada nomornya tapi gak ada pulsanya. Mana ponsel kamu? Jahra hanya bisa menghela napas, benar-benar marbot. Ya bisa dimaklumilah kalau gak ada pulsa. Biasa memanfaatkan wifi masjid. Begini jadinya, kalau keluar dari masjid mati kutu gak ada akses internet. Tanpa Amir mengetikkan beberapa nomor dan melakukan panggilan pada seseorang yang Jahra yakini itu pasti pada dokter terdekat. Sekali lagi ya, ucapnya pada Jahra. Telepon siapa lagi Mas? Ustadz Jaki, kasihan kalau dia nungguin Mas pulang. Walaupun mengeluh, Jahra tidak mengambil ponselnya. Ia tetap membiarkan Amir menelpon Ustadz Jaki.
Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Amir. Ini kamu telepon pakai nomor siapa? Nomor Zahra Ustadz. Zahra. Kamu di mana Mir? Lama sekali beli obat nyamuk saja. Maaf Ustadz, ini ada darurat. Bapak Warsi sedang tidak sadarkan diri. Rencananya mau ke sana panggil dokter. Ya sudah, saya nyusul kalau begitu. Iya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahra dengan cepat menyambar ponselnya. Ngapain sih Mas? Amir pakai kasih tahu tuh si Ustadz, bikin semakin rusak Zahra aja. Jangan benci-benci banget kayak gitu, ntar suka bingung ngilanginnya. Walah mbuh Mas, mumet aku. Zahra memilih berjalan dulu meninggalkan Amir. Yang terpenting baginya sekarang sudah menelpon dokter. Sudah pasti dokter akan segera datang dan menangani bapaknya. Serangan jantung. Amir mengikuti langkah cepat Zahra menuju ke rumahnya. Jarak rumah dokter dengan rumah Zahra sebenarnya tidak begitu jauh, tapi karena Zahra tidak tahu tentang dokter atau apapun di kampungnya membuatnya cukup kebingungan. Saat mereka sampai, beberapa tetangga sudah berkumpul di rumah Pak Warsi. Hal itu tentu membuat Zahra semakin takut terjadi sesuatu dengan bapaknya. Bapak kenapa? Zahra dengan cepat berlari masuk ke dalam rumah diikuti oleh Amir. Tapi saat ia masuk, ternyata dokter sudah sampai lebih dulu. Mungkin karena kedatangan dokter membuat tetangga penasaran dengan apa yang terjadi hingga membuat mereka menghampiri rumah Pak Warsi. Dokter lebih cepat sampai karena Zahra dan Amir jalan kaki sedangkan dokter memakai motor. Zahra segera menghampiri ibunya yang tengah berdiri di ambang pintu. Menatap suaminya yang tengah diperiksa oleh dokter. Pak Warsi juga sudah tampak siuman. Bagaimana Bu, Bapak? Tanya Zahra saat melihat bapaknya. Ia tidak berani mendekat, takut jika dirinya membuat bapaknya semakin sakit. Dokter sedang memeriksa bapak, ucap Bu Narsi tanpa berniat menoleh pada putrinya itu. Ia masih tampak fokus menatap suaminya, dalam hatinya terus saja berdoa. Semoga suaminya tidak ada masalah yang serius. Tapi bapak tidak apa-apa kan? Tanya Zahra lagi. Ia benar-benar ingin segera tahu apa yang terjadi pada bapaknya. Semoga, jawab ibunya masih dengan nada yang sama. Salah satu ibu-ibu yang berdiri tidak jauh dari mereka segera mendekati Bu Narsi, mengusap punggung Bu Narsi seolah memberi kekuatan pada tetangganya itu. Kamu yang sabar ya Yuk, pasti Kang Warsi baik-baik saja, ucap salah satu tetangga mencoba menenangkan Bu Narsi, tapi memberi tatapan tidak bersahabat pada Zahra. Selama ini kehadiran Zahra seperti sebuah keresahan dalam masyarakat. Tapi hal itu tidak membuat Zahra heran karena setiap hari juga seperti itu, tetangganya selalu memberi tatapan tidak suka, tatapan menghakimi pada Zahra walaupun ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia hanya memilih dengan siapa ia bergaul, tapi bukan berarti ia buruk, tapi tetap saja terlihat buruk di mata orang lain. Hingga terdengar suara motor yang berhenti di depan rumah Pak Warsi. Setelah pengemudi itu turun dari motornya segera membalik salam pada orang-orang yang ada di luar. Ternyata dia adalah Ustadz Jaki. Bagaimana keadaan Pak Warsi? Tanyanya pada Amir dan beberapa bapak yang lain. Masih diperiksa dokter, ucap salah satu bapak yang seumuran dengan Pak Warsi. Sepertinya ia tetangga samping rumah Pak Warsi. Kita berdoa saja semoga semuanya baik-baik saja, ucap Ustadz Jaki lagi. Amin. Semua bapak yang jumlahnya 5 orang beserta Amir pun mengamini ucapan Ustadz Jaki. Silakan duduk dulu Ustadz. Salah seorang dari mereka merelakan duduknya untuk Ustadz Jaki. Tidak perlu, terima kasih. Bapak saja yang duduk, saya biar sama Amir berdiri. Tolaknya dengan halus, di sana hanya dirinya dan Amir yang paling muda. Rasanya tidak pantas memakai tempat duduk yang jelas-jelas selain mereka adalah orang-orang yang usianya di atas mereka. Hingga akhirnya dokter selesai melakukan pemeriksaan. Ia keluar dan segera dihampiri oleh Zahra dan ibunya. Bagaimana dok suami saya? Zahra memilih diam di belakang ibunya. Semoga tidak apa-apa. Pak Warsi seperti mengalami gejala serangan jantung ringan. Jantung, ucap Zahra dan Bu Narsi bersamaan. Tapi selama ini suami saya tidak pernah punya keluhan jantung dok, ucap Bu Narsi kemudian. Selama ini suaminya sehat-sehat saja, tidak punya keluhan apapun apalagi masalah jantung. Serangan jantung bisa disebabkan karena tekanan Bu, jadi setelah ini saya harap Anda menjaga Pak Warsi dengan segala hal yang menyebabkan beliau kembali terkena serangan jantung. Iya dok. Bu Narsi melirik pada putrinya.
Walaupun tidak ingin menyalahkan, tapi ia hanya ingin putrinya itu menyadari kesalahannya. Seandainya saja putrinya itu tidak membangkang dan keras kepala, pasti suaminya masih baik-baik saja. Ini resep obat yang harus ditebus, segera ditebus agar Pak Warsi kembali sehat, ucap dokter sambil menyerahkan secari kertas untuk Bu Narsi. Baik dok, kalau begitu saya permisi. Hubungi saya jika ada sesuatu lagi. Terima kasih dok. Biar Zahra yang antar dokter. Bu, ucap Zahra menawarkan diri. Zahra pun mengantar dokter keluar. Beberapa tetangga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Tinggal 4 orang dengan Ustadz Jaki dan Amir. Terima kasih ya dok. Iya. Dokter pun berlalu dan beberapa tetangga pun masuk untuk melihat keadaan Pak Warsi sekalian berpamitan. Setelah dokter meninggalkan rumahnya, begitu juga dengan para tetangga. Zahra pun menoleh pada 2 pria yang masih berdiri di depan rumahnya itu. Kalian tidak sekalian mau pulang? Tanya Zahra yang sudah hampir masuk saat semua tetangga meninggalkan rumahnya. Ya Allah Jah, bibirmu itu lamis banget, jangan judus-judus jadi orang. Timpal Amir dan langsung dihentikan oleh Ustadz Jaki. Oh iya, maaf, kami akan segera pulang. Salam saja buat Pak Warsi dan Bu Narsi ya. Zahra hanya menganggukkan kepalanya malas. Entah kenapa ya begitu kesal setiap kali melihat Ustadz Jaki. Rasa-rasanya semua ini gara-gara Ustadz yang ada di depannya itu. Assalamualaikum. Ustadz Jaki pun segera mengucapkan salam dan bersiap-siap untuk pergi. Tapi Zahra sama sekali tidak berniat menjawab salam dari Ustadz Jaki. Hal itu membuat Amir kesal. Jawab Jah, kalau ada yang kasih salam. Lagi-lagi Amir memperingatkan Zahra. Zahra begitu malas tapi ia terpaksa menjawab salamnya dengan nada ketus. Iya, waalaikumsalam, ucapnya kemudian. Yang ikhlas kalau jawab. Amir masih memprotes, membuat Zahra benar-benar kesal. Ya ampun, Mas Amir nih jadi orang ribet banget sih. Dia aja biasa aja gak komen. Ngapain Mas Amir yang ribet sendiri? Ucap Zahra sambil melirik Ustadz Jaki yang sedari tadi diam dan hanya tersenyum. Ustadz Jaki, Bapak ingin bicara sama Ustadz. Seketika suara ibunya menghentikan protes Zahra pada Amir.